Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi kami dalam pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Athoillah Fadul Fajar. Saya sebagai guru mata pelajaran IPAS di SMK Manbaulu. Untuk judul pada kegiatan kali ini adalah proyek pembuatan briket dari limbah serbuk kayu gergaji. Adapun yang menjadi latar belakang pada proyek kali ini adalah kelangkaan energi. Sebagaimana diketahui bahwasanya energi yang ada di muka bumi ini terbatas. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan energi ini semaunya karena suatu saat juga akan habis. Terus diketahui bahwasanya industri 90% itu menggunakan batu bara. Tentunya ini sangat berbahaya jika dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, perlu ada yang namanya sumber energi alternatif selain dari batu bara. Tentunya energi alternatif tersebut harus bisa didaur ulang atau bisa diperbanyak atau ditanggulangi atau terbarukan. Nah, diantaranya dari berbagai macam energi terbarukan, kami pilih bahwa energi terbarukan yang kita gunakan adalah briket serbuk kayu gergaji. Tujuan dan manfaat dalam proyek kali ini adalah untuk tujuan yang pertama, siswa mengetahui proses pembuatan briket dari bahan limbah serbuk kayu gergaji. Nomor 2, menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada siswa. Nomor 3, mengembangkan keterampilan kerjasama tim dan komunikasi. Yang terakhir, meningkatkan nilai manfaat dari limbah serbuk kayu gergaji. Adapun manfaat yang kita harapkan, yang pertama, siswa memiliki keterampilan dasar untuk menghasilkan produk. Nomor 2, serbuk kayu gergaji dapat memiliki nilai lebih dari sekedar hanya limbah. Nomor 3, siswa memiliki motivasi dalam berwirausaha. Yang nomor 4, peningkatan rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, serta tanggung jawab. Nah, adapun sasaran inovasi pada proyek kali ini yang pertama adalah siswa. Siswa di sini sebagai pelaku produksi. Siswa di sini sebagai komponen yang melaksanakan proyek. Di sini siswa melakukan kegiatan memproduksi briket kayu gergaji. Kemudian guru di sini sebagai pembimbing siswa dalam melakukan produksi. Guru yang mengarahkan, guru yang memberikan dorongan bagaimana yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian sekolah memberikan fasilitas dalam melakukan proyek. Tentunya guru dan siswa tidak cukup sendirian. Sekolah tentunya perlu memberikan dukungan, diantaranya penggunaan ruangan, penggunaan dari alat dan bahan, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang terakhir rekanan. Rekanan di sini berperan sebagai penampung sekaligus konsumen dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah mekanisme dan organisasi. Pada bagian ini diawali dengan perencanaan. Perencanaan berisi tentang planning apa yang akan dikerjakan. Berisi tentang jadwal, alat dan bahan, serta pengkondisian siswa. Tentunya di perencanaan ini semuanya akan dimatangkan mulai dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan pengkondisian siswa. Siswa perlu dikondisikan dalam bentuk kelompok. Tujuannya adalah supaya seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan ini secara merata. Siswa dapat ikut campur, ikut terlibat dalam pembelajaran kali ini. Sehingga tidak ada siswa yang santai, tidak ada siswa yang memanfaatkan temannya untuk lebih aktif sedangkan dia pasif. Selanjutnya penjelasan prosedur. Penjelasan prosedur ini berfungsi untuk mempermudah siswa dalam melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada kesalahan teknis, sehingga siswa langsung bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian produksi. Pada saat produksi, siswa melakukan kegiatan proses. Nah, proses kali ini tentunya berkelompok sehingga seluruh siswa harus mengikuti produksi ini secara bersama-sama. Kemudian setelah produksi ini selesai atau sedang berjalan perlu dilakukan pemantauan
Sehingga apa yang dilakukan siswa saat produksi itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tidak ada siswa yang melakukan kegiatan selain di luar produksi. Kemudian penilaian. Dari apa yang sudah dilakukan oleh siswa perlu dinilai. Ya, penilaian sendiri ini ada penilaian tentang keindahan, penilaian tentang seni, dan penilaian tentang kompetensi keterampilan siswa. Yang terakhir, evaluasi dan pengalaman. Di sini siswa diminta untuk menunjukkan hasil pekerjaannya sekaligus pengalaman yang diperoleh ketika melakukan kegiatan. Selanjutnya adalah tahapan produksi. Pada tahap produksi diawali dengan persiapan bahan. Siswa melakukan persiapan bahan dengan menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan, termasuk juga dengan alatnya. Yang nomor 2, kemudian pencampuran bahan. Nah, bahan yang dicampurkan di sini adalah tepung kanji, air panas, dan juga serbuk gergaji. Kemudian dilanjutkan dengan pencetakan. Cetakan yang digunakan adalah menggunakan pipa paralon, ya, yang ukurannya menyesuaikan. Kemudian setelah dicetak, dilanjutkan dengan pengeringan. Pengeringan kali ini menggunakan energi matahari. Kebetulan cuaca sedikit mendung sehingga ada pemoloran waktu selama pengeringan. Selanjutnya adalah aspek yang dikembangkan dalam inovasi. Aspek kali ini meliputi banyak hal. Yang pertama adalah berpikir kritis, kemudian kreativitas, keterampilan, kolaborasi dan komunikasi, serta kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah ketercapaian, kendala, dan solusi. Ketercapaian meliputi ketercapaian kualitas produksi, kemudian ketercapaian kompetensi siswa. Sedangkan kendala, yang pertama adalah lama waktu pengeringan. Yang nomor 2, kompetensi siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya alternatif solusi. Yang pertama, pengeringan dibantu dengan oven. Yang nomor 2, siswa mengikuti asesmen sebelum produksi. Selanjutnya adalah deskripsi inovasi. Inovasi yang kita tampilkan di sini adalah pemanfaatan limbah. Nah, limbah yang semula nilainya itu cukup murah, di sini berubah menjadi nilainya cukup tinggi. Kemudian yang nomor 2, integrasi pembelajaran dengan dunia nyata. Yang selanjutnya adalah dampak atau hasil yang diharapkan. Di sini yang pertama, mereduksi limbah organik. Nomor 2, kemandirian energi. Yang ketiga, inovasi dan wirausahaan. Selanjutnya, rencana implementasi dan keberlanjutan inovasi. Yang pertama adalah tentunya peningkatan produksi. Produksi akan kita tingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi. Apa yang sudah dikerjakan akan kita pantau, akan kita evaluasi kelebihan ataupun kekurangannya sehingga terjadi yang namanya penyempurnaan. Selanjutnya, dokumentasi pendukung. Nah, ini bisa dilihat dari berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan selama proyek, mulai dari pengambilan bahan baku, dan dilanjutkan dengan pembuatan adonan, kemudian pencetakan, dan kemudian demo atau penyajian dari produk yang sudah dihasilkan. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.